Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk teman-teman yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Melihat saya melakukan tugas dari Bapak Ahmad bin Sudin, yaitu dengan tema yaitu sistem keuangan syariah. Dan untuk pembahasan kali ini memang agak sedikit rumit ya. Dan dengan diawali dengan keterangan, yaitu di sini ada pertumbuhan aset keuangan syariah dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Nah, nanti kita akan sedikit membahas terkait definisi sistem keuangan syariah, sejarah-sejarah itu dari zaman Yunani kuno sampai masa terkini. Nah, lanjut ke pembahasan yang akan saya bahas untuk siang kali ini. Kita mulai dari pertumbuhan aset keuangan syariah dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Nah, di sini kita ketahui sendiri ya. Saya di sini mengambil keterangan ini dari OJK standarnya, yaitu Otoritas Jasa Keuangan di akhir Desember tahun 2022. Nah, jika dilihat dari grafik di sini, pertumbuhan aset keuangan syariah ini naik setiap tahunnya dari 1129 aset sampai di akhir tahun 2022 ini naik menjadi 2375 asetnya. Hingga patut kita maknanya sendiri bahwasannya aset yang naik setiap tahunnya ini menumbuhkan rasa kepercayaan dari para masyarakat kepada sistem keuangan syariah yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu di sini kita akan sedikit membahas terkait definisi sistem keuangan. Apakah ada yang sudah tahu? Mungkin dari saudara Fadil ada yang tahu sistem keuangan syariah itu apa sih? Nah, lanjut saja ya. Yang sistem keuangan syariah ini termasuk sistem bank syariah, yang mana suatu sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Jadi pada dasarnya prinsip-prinsip di sini ini variatif ya, banyak sekali prinsip-prinsip yang diambil oleh sistem keuangan syariah. Yang pertama ada mudharabah, yang mana mudharabah ini sudah lumrah ya diketahui oleh halayak banyak. Itu merupakan sebuah sistem bagi hasil pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana pihak bank memberikan dana dan hasil keuntungan atau kerugian dibagi antara pihak bank dan pihak lainnya. Misal, nanti ketika ada nasabah yang memang ingin mengajukan sebuah akad bagi hasil atau mudharabah, kita bisa sebut seperti itu. Kita sebagai bank ini mendanai nasabah untuk melakukan atau membuat satu perusahaan atau pekerjaan yang ingin dibuat beliau ini. Tapi harus melalui beberapa tahapan. Jadi tidak seakan-akan ketika nasabah ini mengajukan pembiayaan akan mudharabah, tidak serta-merta ini bank menerima. Karena ada klasifikasinya. Untuk bank ini bisa melakukan pembiayaan terhadap nasabah. Dan itu pun tidak hanya berlaku pada akad mudharabah saja, tapi akad-akad nanti selanjutnya itu sangat berlaku. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ada musyarakah. Nah, musyarakah ini merupakan penyertaan modal pembiayaan yang melibatkan pembelian barang oleh bank. Prinsip pembiayaan di mana bank dan pihak lain berpartisipasi dalam suatu usaha dengan menyumbangkan modal, dan keuntungan atau kerugian juga dibagi sesuai kesepakatan. Nah, sebenarnya ini hampir mirip dengan mudharabah tadi, di mana sistem yang dipakai di akhir ini merupakan sistem bagi hasil, tapi akan di sini secara prakteknya ada sedikit berbeda. Yang mana prinsip pembiayaan musyarakah ini itu di mana bank dan pihak lain berpartisipasi dalam suatu usaha dengan menyumbangkan modal. Jadi si bank ini usahanya sudah jadi. Misal saya sebagai nasabah
dan bank ini sebagai pemodal, saya ingin melakukan suatu pembiayaan untuk usaha saya. Misal usaha saya ini geprek. Nah, tetapi untuk modal untuk pembangunan usaha geprek saya ini belum ada. Jadi saya ini melakukan pembiayaan terhadap bank. Itu modalnya di sana. Enggak segitu. Tapi kalau mudharabah ini berbeda dengan musyarakah. Mudharabah itu lebih fleksibel. Jadi tidak ada perusahaan sebelumnya tapi ingin melakukan sebuah pembiayaan. Dalam artian belum ada, tetapi tidak ditentukan oleh banknya. Nah, di sini ada lagi yang namanya murabahah. Murabahah yaitu pembiayaan yang melibatkan pembelian barang oleh bank dan dijual kembali kepada pihak lain dengan penambahan keuntungan. Lanjut saja yaitu ke sejarah dan perkembangan sistem keuangan syariah. Dan di dalam sejarahnya kita ini dibagi menjadi 5 poin, yaitu ada sejarah bank, lalu ada sejarah bank syariah, sistem perbankan, yang ada sejarah perkembangannya dari zaman Rasulullah, lalu ada sejarah perkembangan bank syariah yang ada di Indonesia, dan sejarah perkembangan bank syariah di era terkini. Nah, kita kupas lebih dahulu di sejarah bank. Nah, pada abad ke-6 sebelum Masehi, masyarakat telah menggunakan kredit hipotek. Mungkin untuk teman-teman masih sedikit tahu ya terkait kredit hipotek ini. Yang mana memang kredit hipotek ini yaitu di mana bank ini meminjamkan emas dan perak. Jadi belum ada bentuk secara uang ya. Peminjamannya hanya terbatas sebagai uang dan perak saja. Nah, tetapi dengan tingkat bunga yang tinggi yaitu 20% yang dikenal dengan Tempo of Babylon setiap bulannya. Jadi kredit hipotek ini bank ini memberikan suatu pinjaman berupa emas dan perak, tapi dengan tingkat bunga yang tinggi yaitu 20%, dan itu ada di masa dan sering disebut sebagai Tempo Babylon. Dan pembayarannya itu 1 bulan 1 kali. Jadi ketika kamu ini meminjam perak atau emas terhadap bank, tingkat bunga 20% dan pembayaran dari peminjaman emas dan perak ini harus setiap bulan. Nah, pada tahun 500 sebelum Masehi di Yunani didirikan Greek Temple yang berfungsi sebagai bank yang menerima laporan dengan menerapkan biaya penyimpanan dana dan meminjamkannya kembali kepada masyarakat setelah menyimpannya. Nah, di sini sudah agak sedikit berkembang ya untuk sistem yang dipakai dari tiap bank. Yang mana tadi kalau di kredit hipotek ini hanya meminjamkan saja. Tapi pada di Yunani ini sudah berkembang, yang awalnya hanya meminjamkan menjadi penyimpanan dan menyimpan sekaligus meminjamkan. Dia menabung, nanti si tabungan itu bisa dikembalikan kepada masyarakat setelah dengan mendapat pembiayaan dan meminjamkan kembali kepada masyarakat setelah menyimpannya. Jadi ya enaknya di sana, tapi di sini tidak dituliskan secara rinci. Saya juga mengeluarkan referensi untuk hal itu, bagaimana apakah ada tingkat bunga ketika peminjaman di zaman Greek Temple itu tidak ada. Nanti kita bisa sharing-sharing kembali di kolom komentar ya. Itulah sepenggal dari sejarah bank. Sejarah yang memang ketika dikutip dari sistem keuangan ini sangat banyak, memang untuk waktunya agak sedikit terbatas. Nah, lanjut kita ini akan membahas terkait sejarah bank syariah. Nah, bank syariah sendiri
ini gagasan tentang bank syariah yaitu menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama dengan banyak pemikir muslim yang menyampaikan pandangan mereka bahwa terkait bank syariah beberapa diantaranya mencakup ini tokoh-tokoh yang memang menjadi pelopor adanya perbankan syariah yaitu Anwar Quraisy pada tahun 1946, ada Naim Siddiqui pada tahun 1948, Mahmud Ahmad pada tahun 1952, dan penjelasan yang lebih rinci disampaikan oleh Maulidi. Dari ketiga tokoh tadi yaitu Anwar Quraisy, Naim Siddiqui, dan Mahmud Ahmad, penjelasan yang lebih rinci disampaikan oleh Maududi pada tahun 1961. Muhammad Hamidullah juga menyumbang pikiran-pikiran tersebut dengan tulisan-tulisan yaitu pada tahun 1944, 55, 57, dan 62 yang dapat dianggap sebagai gagasan pendahulu terkait Islam, perkembangan Islam. Nah, di sini kita ketahui sendiri ya bahwasanya untuk pendefinisian istilah bank syariah ini atau buku-buku terkait perbankan syariah ini kita bisa tinjau dari Oven Padilla disebutkan itu 5 tokoh dari muslim itu sendiri yaitu Anwar Quraisy, Naim Siddiqui, Mahmud Ahmad, Maududi, dan yang terakhir itu ada Muhammad Hamidullah. Perkembangan bank syariah ini di negara-negara muslim masih memerlukan usaha peningkatan. Pada 1970, organisasi konferensi Islam atau kita sebut sebagai OKI mengadakan pertemuan di Karachi, Pakistan yang membahas pendirian bank syariah. Mesir mengajukan proposal pendirian bank syariah yang kemudian dikaji oleh ahli dari 18 negara. Jadi Mesir ini mengajukan sebuah proposalan yang mengajukan pendirian bank syariah. Tapi di sini harus ditinjau dari ke-18 negara Islam bertemu di Jeddah setelah pengajuan dari proposal yaitu di Jeddah Arab Saudi untuk membahas pendirian bank pembangunan Islam atau Islamic Development Bank IDB dengan modal sebesar 12 miliar. Nah, itulah mungkin sepenggal dari sejarah perkembangan bank syariah atau terbentuknya bank syariah. Yang mana secara runtutan ini banyak sekali tokoh-tokoh muslim yang memang sangat berpengaruh untuk perkembangan bank syariah itu sendiri, dari Mahmud Ahmad, Muhammad Hamidullah, lalu ada Anwar Quraisy. Nah, itu merupakan orang-orang atau pemikir-pemikir yang sangat membantu untuk perkembangan dari perbankan syariah itu sendiri. Nah, lalu ada sejarah yang ketiga yaitu sejarah perkembangan bank pada masa Rasulullah. Perekonomian umat Islam pada masa itu yang melaksanakan pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah yang mana yang menjalankannya itu sudah ada perbankan. Mungkin untuk penamaannya agak sedikit berbeda ya dengan perbankan kali ini. Yang mana di sana perbankan menjelaskan 3 fungsi utama yaitu meminjamkan uang, menerima simpanan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Nah, kalau di zamannya Rasulullah ini sudah ada yang namanya peminjaman, penyimpanan, dan penarikan uang. Sebagai contoh, pada masa Rasulullah, praktek pengiriman dan peminjaman uang sudah dilaksanakan untuk keperluan bisnis, serta menerima titipan harta untuk konsumsi, misal seperti konsumsi sodako ataupun zakat itu sudah ada pada zaman Rasulullah. Nah, beberapa istilah perkembangan modern ternyata berasal dari hasanah ilmu fikih. Sebagai contoh, istilah kredit berasal dari kata kredo dalam bahasa Romawi yang diambil dalam istilah qard, dalam istilah fikih yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Nah, pada dasarnya istilah-istilah yang dipakai sekarang ini kita mengambil sampel yaitu istilah kredit ini diambil dari kata Romawi, tetapi Romawi juga ini diambil dari istilah qard, yaitu berartian meminjamkan uang
atas dasar kepercayaan. Nah, jadi perkembangan dari adanya kredit dan lain sebagainya, intinya perkembangan bank itu yang memang tidak terlepas dari perkembangannya Islam pula. Nah, lalu di sini ada juga yang keempat, yaitu perkembangan bank bank syariah yang ada di Indonesia. Nah, sejarah perkembangan bank yang ada di Indonesia berawal pada zaman penjajahan Belanda, di mana beberapa bank telah beroperasi, yaitu antara lain the Japanese Netherlands, the Postbank, Bank. Ini bahasa Belanda ya, saya betul. Nah, bertepatan dengan perayaan HUT Bank Indonesia yang ke-54, seiring dengan masa kemerdekaan Indonesia, sektor perbankan ini terus berkembang dan beberapa bank berorientasi pada pelayanan kepada rakyat yang dirugikan. Dalam sejarah perkembangan perbankan syariah, Muamalat menjadi bank pertama berdiri pada tahun 1992. Nah, untuk bank yang ada di Indonesia sendiri, kita sudah mengenal bank itu dari zamannya kolonial atau penjajahan Belanda. Tapi penamaan-penamaan yang digunakan untuk bank pada masa itu memang tidak menggunakan penggunaan nama dari Indonesia, menggunakan penamaan dari Belanda itu sendiri. Nah, dalam perkembangannya, bank pertama yang ada di Indonesia, bank syariah pertama yang ada di Indonesia yaitu Bank Muamalat yang berdiri pada tahun 1992. Nah, di sini juga ada perkembangan bank syariah di era terkini. Keberadaan perbankan syariah tidak hanya inklusif dalam pengembangan sektor keuangan syariah, tapi juga menciptakan bentuk baru dalam keuangan syariah secara menyeluruh. Termasuk diantaranya adalah reksadana berbasis syariah, perusahaan pembiayaan berbasis syariah, asuransi berbasis syariah. Itu yang syariah akhirnya itu merupakan sebuah perkembangan dari pengembangan sektor keuangan berbasis syariah. Nah, meskipun Indonesia ini memainkan peran penting dalam perkembangan perbankan syariah, sejarahnya menunjukkan bahwa negara seperti Pakistan, Malaysia telah menjadi pelopor pengembang perbankan syariah dengan konsep modern pada sekitar tahun 1940 di Mesir. Pada tahun 1963 berdiri di Midham Local Saving Bank, menjadi embrio perkembangan perbankan syariah di negara tersebut. Nah, jadi perkembangan di Indonesia, kalau melihat atau ditinjau dari makalah yang saya bawakan, ini agak sedikit ada keterlambatan, yang mana pada dasarnya untuk negara-negara seperti Pakistan, lalu ada Mesir, Malaysia, pada tahun-tahun sebelumnya ini sudah mengembangkan yang namanya sistem keuangan syariah itu sendiri, tetapi Indonesia masih belum di sana. Dan mudah-mudahan nanti Indonesia juga bisa survive di sistem keuangan syariah atau di perbankan syariah nanti untuk bisa menyaingi berkompetitif agar berkompetitif dengan perbankan syariah lainnya yang di luar negara kita. Nah, lalu di sini ada poin yang ketiga, yaitu prinsip dan pedoman. Nah, prinsip-prinsip di sini sebenarnya memang tidak berbeda jauh dengan akar-akar yang ada di perbankan syariah itu sendiri. Nah, sistem keuangan syariah yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip syariah yang dapat dijelaskan melalui beberapa prinsip, yaitu prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah tadi, lalu ada penyertaan modal, musyarakah, ada jual beli, ijarah atau sewa menyewa. Itu hanya sepenggal dari prinsip-prinsip yang ada di perbankan syariah. Namun untuk pedomannya, nah, yang tujuan pemberlakuan PAPS diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/26 DPBS tanggal 10 Juli 2013 yang membahas pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan syariah. Nah, di sini juga ada pemberlakuan untuk pedoman-pedoman syariah yang diberlakukan oleh PDPS.
di surat edaran Bank Indonesia nomor 15 garis miring 26 strip DPBS tanggal 15 Juli 10 Juli 2013. Nah, tujuannya surat edaran ini untuk mengatur pedoman pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan syariah di Indonesia. Yang mana di sini ada poin-poinnya, yaitu ketentuan umum, pengakuan pendapatan dalam transaksi jual beli, pendapatan dan beban terkait dengan transaksi usaha, pembentukan cadangan kerugian, estimasi penurunan nilai, pembiayaan secara kolektif, ketentuan penutup. Nah, di sini ada subsubnya. Yang pertama yaitu ketentuan umum yang ada di suratnya, yaitu bank syariah diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan pernyataan PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi bank syariah. Pedoman perbankan akuntansi perbankan syariah di Indonesia, pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia dan ketentuan lainnya ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, jadi untuk cara menyusun dan menyajikan laporan keuangan harus berdasarkan dengan PSAK atau PAPSI. PSAK ini di sini apa? Penyertaan syariah standar akuntansi Indonesia keuangan. Yang mana di sini di PSAK yang terbaru ini ada beberapa pembagian juga untuk akad mudharabah, ijarah, lalu akuntansi, ada JIS dan juga ada wakaf dan wa'ad. Itu diatur sedemikian rupa di PSAK dari 101 sampai 112. Nah, lanjut lagi ke konsep sistem keuangan syariah. Yang mana bank syariah juga ini mempunyai konsep, yaitu bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang membedakan secara mendasar dari bank konvensional. Nah, itu jadi dasar dari perbedaan bank syariah dan bank konvensional ini didasari dari bank syariah ini mempunyai prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip Islam yang diadopsinya. Berbeda dengan bank konvensional itu sendiri. Itu merupakan perbedaan mendasar dari perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Nah, prinsip syariah ini merujuk pada ajaran Islam yang mengambil pedoman utama yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, Islam sebagai agama memberikan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal. Nah, lanjut yang terakhir, yaitu bentuk laporan lembaga keuangan syariah. Tujuan akuntansi syariah adalah untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariah melalui interpretasi angka dan keuangan atas transaksi ekonomi secara transparan dan akuntansi di dalam lembaga keuangan. Di sini ada sedikit laporan keuangan yang disusun oleh lembaga keuangan syariah, yaitu melibatkan beberapa elemen, yaitu laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terkait, lalu ada laporan sumber dan penggunaan dana JIS, di situ zakat, infak dan sedekah, laporan sumber dan penggunaan dana fardul hasan, lalu ada catatan laporan keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini menyajikan gambar mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu periode. Kalau laba rugi ini merinci pendapatan dan beban untuk mencerminkan laba atau rugi suatu lembaga keuangan syariah. Nah, di sini juga ada perbandingan antara laporan keuangan lembaga konven dan laporan lembaga keuangan syariah. Konven. Lalu ada
bank syariah. Laporan iya. Ini ya, toh. Nah, dikarenakan sepedoanya habis, di sini ada sedikit perbedaan ya antara bank syariah dan konvensional. Yang mana di bank konvensional ini ada laporan posisi keuangan, di bank syariah juga ada laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi, bank syariah juga ada laporan perubahan ekuitas dan perubahan ekuitas di bank syariah juga ada, laporan arus kas dan di bank syariah juga ada. Nah, dan yang perbedaan yang agak sedikit mencolok yaitu ada di kelima, yaitu catatan atas laporan keuangan. Tapi yang digunakan yang ada di bank syariah itu ada laporan penggunaan dan sumber dana JIS. Yang mana untuk bank konvensional sendiri ini tidak secara memperinci laporan-laporan terkait penggunaan dan sumber dari dana JIS sendiri. Nah, yang ada lagi dari bank syariah dan memang tidak ada di bank konvensional yaitu laporan penggunaan dana sumber Qardul Hasan yang memang untuk secara angka yang mungkin berbeda tetapi secara pelaporannya juga berbeda kembali. Tapi kalau di bank syariah ini lebih terperinci dan memang lebih sesuai dengan apa yang ada di bank syariah sendiri. Untuk catatan atau laporan keuangannya memang itu hampir sama. Dan mungkin seperti itu ya untuk pembahasan dari sistem keuangan syariah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.